الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah, pandanglah kepada insan, pandang kepada diri sendiri, karena diri sendiri itulah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah. Walaupun Ustadz mengatakan diri sendiri, akan tetapi diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita, namun kenyataan nyatanya diri Allah itu. Kemudian Bapak Ibu, kita gunakan bahasa syariat. Dalam bahasa syariat, cara penyampaiannya, bahwa diri Bapak Ibu itu disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Diri Bapak Ibu itu disebut namanya makhluk Allah. Diri Bapak Ibu itu disebut namanya ciptaan Allah. Kalau kita sudah paham dan mengerti akan rahasia diri kita ini tiada lain adalah cermin Allah. Itu tiada lain adalah wujud Allah. Wujud Allah itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Disitulah kita benar-benar telah berliqa', telah bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Makanya orang yang telah sampai pada puncak maqam ma'rifat, apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar bersifat, Allah yang benar-benar awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu, ketika itu kelulah lidahnya, kata yang tiada terkatakan, tak bisa lagi diuraikan dengan kata-kata, tak bisa lagi dijabarkan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya telah terang dan jelas Bapak Ibu. Sesuatu yang telah jelas, sesuatu yang telah terang, pengenalan diri Bapak Ibu kepada Allah, kalau dijelaskan juga makin tak jelas lagi maknanya, makin rancu lagi makna yang sebenarnya. Contoh, ini Ustaz bertanya sama Bapak Ibu nih. Sekarang Bapak Ibu duduk di mana sekarang nih? Hah? Di bawah tenda, ya. Anggaplah ini aula, haul, ya, lapangan. Nah, yang mana yang dikatakan haula, haul itu Bapak Ibu? Yang mana yang dikatakan lapangan itu? Ini coba tunjuk yang mana? Itu tunjuk nanti karpet, itu tunjuk nanti keramik, itu tunjuk nanti tenda. Jadi sesuatu yang sudah paham, sesuatu yang sudah jelas, Bapak Ibu memahami namanya aula, namanya hal, namanya lapangan, jangan disebut-sebut juga lagi, jangan ditanya-tanyakan juga lagi. Makin ditanya, makin disebut, makin tak jelas barangnya itu lagi. Tersebut nanti karpet, sejadah, tersebut nanti namanya tikar, tersebut lagi namanya karmik. Apa maksud yang sebenarnya yang Ustadz sampaikan ini? Sesuai dengan pesan Rasulullah ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang wujud, jangan disebut-sebut juga yang mana yang Allah itu. Nanti lain yang disebut, lain yang ditunjuk tuh. Nah, itu masuk Ustadz tuh. Contoh lagi, nih. Ini apa namanya Bapak Ibu? Ini apa namanya? Meja. Yang ini yang meja nih. Ah, yang ini kain nih. Nah, buka lagi, kain juga, buka lagi. Ini yang meja. Ini papan. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan yang meja itu yang mana. Cukup disadari dan dipahami. Mengenal Allah itu, kalau kita sudah kenal, cukup disadari, diam dan diimani. Itulah makna kala lisanahu itu yang sesungguhnya. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing.
Jadi yang hakikat letakkan di dalam, ya, yang syariat letakkan di luar. Sama Ustadz pakai baju, Bapak Ibu pakai baju, yang rancak di luar, yang jahitannya itu di dalam. Sekiranya Bapak Ibu pakai baju dan celana, yang dalam dikeluarkan, yang keluar ke dalam, kan apa bentuknya tuh? Menjadi Superman nanti. Spiderman tuh. Tuh. Jadi harus bijaksana kita menempatkan sesuatu itu. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama itu, oleh orang arifin. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Akan tetapi pahamilah makna yang tersirat di balik ujung kata itu. Pahami makna yang tersirat di balik kalimat itu yang sebenar-benarnya. Makanya mengambilnya itu dengan rasa, dengan zauk, supaya kita bisa paham dan mengerti. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi apabila telah binasa diri kita tidak lagi wujud. Nih, diri kita ini tidak lagi wujud. Diri kita ini tidak lagi sama. Diri kita ini tidak lagi basar. Diri kita ini tidak lagi kalam. Diri kita ini tidak lagi ilmu. Diri kita ini tidak lagi kudrat. Diri kita ini tidak ada iradat. Dan diri kita ini tidak lagi hayat. Benar-benar diri kita itu tiada. Tuli, buta, bisu, lemah, papah, bodoh, dan mati. Tak ada diri kita lagi di situ. Udah fana wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Sudah fana sifat kita dalam sifatnya Allah. Maka ketika itu nyatalah Tuhan itu senyata-nyatanya. Kalaulah alam ini nyata dalam pandangan mata, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam ini dalam pandangan mata. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dipandang oleh mata. Ini agak tinggi sedikit ya. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak adalah ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu, sahabat, teman, dan jemaah. Akan tetapi, apabila kita memandang Allahnya, apa nilai oleh mata, ketika itu nyatalah Allah itu yang benar-benar wujud. Benarlah Allah itu yang benar-benar ahad. Maka siapa yang tidak mampu memandang Allah apa yang dilihat oleh mata, maka itulah pandangan yang berdosa, Bapak Ibu. Pandangan yang tidak bernilai ibadah dalam bahasa syariatnya. Pandangan yang tidak membawa hikmah dan faedah. Apa kata Rasul? Man nazaro ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya istrinya, dipandangnya suami, anak, cucu, menantunya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya, itulah pandangan yang berdosa itu. Kalaulah pandangan kita berdosa, maka ketika itulah Bapak Ibu, kita ini disebut namanya telah bernajis batin yang sebenarnya. Apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak memandang Allah, maka itulah yang najis itu. Kenapa dikatakan najis? Karena dia tidak mampu mengenal dan memandang akan Tuhannya. Maka wajib kita ini setiap harinya mandinya mandi hadas besar, mandi junub Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu
tidak junub secara zahir, tapi ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita tidak terpandang Allah, maka ketika itu kita telah junub, itu yang hadas besar itu. Ini mesti pahami. Ya, betul-betul nyata Tuhan itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu hanyalah Dia. Kullu syai'in halikun ila wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu yang wujud dan yang nyata, hakikatnya itu binasa. Illa wajahahu, yang nyata itu hanya zat semata-mata. Ini yang mesti kita nafikan dan kita isbatkan ketika Bapak Ibu membaca kulimah tauhid la ilaha illallah. Lihat. La ilaha illallah. Ya. Apa artinya itu Bapak Ibu? Arti la ilaha illallah apa? Tidak ada. Itu terjemah ya. Itu arti namanya. Kalau maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya tidak ada yang nyata melainkan Allah. Ini yang mesti kita jazamkan, kita i'tiqadkan, kita patrikan ke dalam diri. Karena kalimat tauhid ini Bapak Ibu, ada kalimat nafinya dan ada kalimat isbatnya. Lihat, mana yang nafi dan mana yang isbat. La ilaha, ini disebut namanya kalimat nafi. Sedangkan illallah disebut namanya kalimat isbat. Mentiadakan dan menetapkan. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu melafazkan kalimah la ilaha illallah, ada nafi dan ada isbat, mana yang dinafikan pada diri dan mana yang diisbatkan pada diri? Tahu ibu-ibu? Lain tak tahu dah. Lain tak tahu dah. Lihat. Yang dinafikan pada diri itu adalah tubuh beserta nyawa. Apa maknanya? Tidak ada yang nyata pada tubuhku, kulitku, dagingku, urat, tulang, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, itu dinafikan. Illallah, baru diisbatkan. Yang benar-benar nyata pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Dia yang wujud dan Dia yang nyata. Karena tidak ada alam selain Dia, tidak ada sesuatu selain Dia, tidak ada di Bapak Ibu selain Dia. Hanya Dialah satu-satunya itu. Ini yang selalu i'tiqad pada saat memandang, pada saat berkata, pada saat berjalan, pada saat melangkah, pada saat bergerak dan pada saat diam, sampai habisnya usia umur kita itu. Inilah orang yang telah berada di dalam kuliman la ilaha illallah, dan itulah diri yang telah berkulimah. Jadi diri yang berkulimah itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar melafazkan kulimah la ilaha illallah, tidak hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Diri yang benar-benar berkulimah itu di mana dia telah mengenal diri yang bernama Allah itu, di mana dia sudah mengenal diri yang punya nama itu. Sebab apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa Bapak Ibu. Satu, tidak pernah berpisah cerai. Contoh, nih, anggaplah ini gula, ini manisnya. Apakah seperti ini pemahamannya, ini gula, ini manisnya, berpisahkah manis dengan gulanya? Tidak. Kalau tidak berpisah manis dengan gula, lalu manis itu letaknya di mana? Manis itu letaknya di gula.
Manis itu letaknya di gula. Jadi kalau kita sebut namanya spidol, kita sebut namanya mik, ini orangnya spidol tuh. Disebut namanya mik, ini orangnya itu. Disebut namanya kopiah, ini orangnya. Disebut namanya tangan, ini orangnya. Ketika Bapak Ibu menyebut Allah, mau orangnya, mau wujudnya, terang dan nyata tuh. Makanya kalau Allah telah nyata, Allah telah zahir, Allah telah wujud, tak nampak juga sama Bapak Ibu nyatanya Allah itu, itu yang butuh sangi itu Ustaz tuh. Ya, sangi butuh. Kain lah menjadi baju, bacari-cari jo kain dulu, padahal lah menjadi bajunya. Mestinya Bapak Ibu ketika memandang baju yang terpandang itu adalah kain. Jadi jangan dicari juga kain itu lagi. Kalau udah lupakan ke tukang jahit, jangan ditanya aja kain awak maaf Pak tukang, karena jadi baju tuh. Begitu Bapak Ibu mesti memahaminya. Ya. Ketika Bapak Ibu suruh anak, ini gelas, gelas kaca. Lihat, ya, gelas yang terbuat dari kaca. Kenapa manusia ini selalu tertipu memandang kaca? Anak kita disuruh memahami kaca, lalu tak mampu dia memandang kaca pada gelas, padahal kaca itu sudah berbentuk gelas. Apa sebabnya mereka tidak mampu memandang kaca pada gelas? Karena selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita supaya dia mampu memandang kaca pada gelas nih? Diapakan gelas itu Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau kaca gelas itu sudah pecah, tidak ada lagi bentuknya, tidak ada lagi rupanya, barulah nyata kaca itu sebenarnya. Contohnya ketika Bapak Ibu membersihkan pekarangan rumah, masuk kaca ke dalam kaki kita itu, kita tidak tahu itu apa kacanya itu, kaca semprong kah, kaca gelas kah, kaca pring, kita tidak tahu karena tidak berbentuk dan tidak berupa. Begitu memahaminya. Kalau kita ingin tahu kaca yang sebenar-benarnya pada gelas ini, hancurkan bentuk dan rupa gelas ini, barulah nyata kaca itu yang sebenar-benarnya. Apa maksudnya ini? Kenapa manusia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada alam dan nyata sempurna pada dirinya? Kita selalu juga tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana supaya kita bisa memandang Allah pada diri? Kalau sama gelas pecahkan, kalau sama diri hancurkan, meleleh darah itu. Lihat, maka gunakanlah bahasa yang paling tepat, cari kata yang paling pas untuk menghantarkannya. Kalau sama gelas itu dihancurkan atau pecahkan. Kalau pada diri difanakan. Itu bahasanya fana. Apanya yang difanakan? Fanakan wujudnya ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah wujudnya Allah semata-mata. Fanakan sifatnya ke dalam sifat Allah, maka nyatalah sifat Allah itu semata-mata. Kalaulah wujud dan sifat Bapak Ibu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah nyatalah wujud dan sifat Allah itu semata-mata. Disitulah nyatanya Allah itu yang wujud secara mutlak itu Bapak Ibu. Itu ngaminya tuh, nyata Tuhan. Nah sekarang, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Lihat, kalau Tuhan telah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan? Memandang nyatanya Tuhan secara sempurna itu adalah kepada insan. Insan itulah tempat memandang kesempurnaan nyatanya Tuhan itu. Apa kata Allah?
Nah, ini kata Allah nih dalam hadis qudsi. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Yang kedua, al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Alam ini kan nyatanya diri Allah juga Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya diri Allah pada alam. Sempurna pada diri. Disitulah rahasianya tuh. Wajib kita mengenal diri itu. Supaya kita tahu siapa sejati diri. Siapa seakmal diri. Siapa diri sejati. Dan siapa sebenar-benar diri. Rupanya yang dikatakan seakmal diri. Diri sejati. Sejati diri. Itu tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Dialah diri yang ahad itu. Dialah diri mutlak. Dialah diri yang wahdatul wujud yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Nyata pada diri Bapak Ibu ini. Insan. Nah, kalaulah Tuhan itu telah nyata pada insan, apanya yang nyata sebenarnya? Nah, lihat. Apanya betul yang nyata pada diri Bapak Ibu? Apanya Tuhan yang nyata? Nyatanya Tuhan itu pada insan, yang nyata itu adalah zatnya. Yang nyata itu adalah sifatnya. Yang nyata itu adalah asmanya. Yang nyata itu adalah af'alnya. Karena yang nyata itu adalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini dia. Disebutlah insan itu ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Itu dia memahami secara bahasa hakikat itu. Sekarang, kalaulah zat Allah nyata pada insan, sifat Allah nyata pada insan, asma Allah nyata pada insan, afal Allah nyata pada insan. Kita lihat satu-satu. Nyatanya afal Allah pada insan terpandang pada tubuh. Nah, lihat. Ya, nyatanya afal Allah pada insan nampak pada tubuh. Jadi apa yang diperbuat oleh tubuh ini, itulah sebenarnya nyatanya fi'il atau perbuatan Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi sebesar zarah, kulu min indillah. Sebesar zarah dari perbuatanmu itu nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisimu itu hakikatnya binasa, tidak pernah ada. Dan apa yang di sisi Allah itulah kekal abadi itu Bapak Ibu. Nah, maka disitulah kita paham bahwa diri kita itu tidak ada. Itulah yang disebut diri yang la haula wa la quwata illa billah itu. Nih dia. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan hanya daya dan upaya Allah. Pertanyaannya,
Mana yang diri la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Bapak Ibu. Nah, lihat, yang dikatakan la haula wala quwata pada diri, inilah yang disebut namanya dengan tubuh jasmani. Nah, la haula wala quwata ini adalah tubuh. Nah, ini bangkai ini cangkangnya, ini kesingnya, ya. Ini diri yang KW namanya Bapak Ibu. Lihat tuh yang KW, yang busuk kehancur, kalapuak. Ini yang KW itu. Ini hakikatnya mati ini. Buta, tuli, bisu, lemah, papoh, mati. Itu yang la haula wala quwata itu. Lalu mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu? Yang membuat tubuh ini bisa bergerak, yang membuat tubuh ini bisa hidup. Itulah yang dikatakan namanya ilah billah pada diri itu yang ruh tuh. Itu yang ilah billah tuh. Makanya ketika Allah bertanya dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang ruh, ilmu tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu, sedikit pula yang diberitahu. Jadi yang sedikit yang tahu itu adalah sedikit yang diberitahu oleh Allah. Sedikit menurut Allah, banyak menurut awak tuh Bapak Ibu. Banyak menurut kita, alun cuki seiprit menurut Tuhan lena. Seiprit le tahu. Sengening. Secuil, itu secara arti. Secara makna, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah aku, kata Allah. Di mana letaknya ruh itu adalah aku? Karena ruh itu adalah sifatku wa sifatila ghairi. Karena ruh itu ada sifatku, maka sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, akulah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahaminya, yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Tadi ini baru jalan nih. Kenal diri, kenal Tuhan. Yang mana yang diri Bapak Ibu tadi? Lihat supaya nyata nanti di situ. Yang mana yang diri Bapak Ibu nih? Yang sebenar-benar diri Bapak Ibu itu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Ya Bapak Ibu ya. Yang mana diri Bapak Ibu? Yang sebenar diri itu hayat. Namun hayat itu baru sebutan tuh Bapak Ibu. Setiap sebutan, setiap nama ada orangnya tuh. Jangan taunya hayat-hayat tapi tidak tahu orang yang mana. Lihat, mana yang sebenar hayat. Yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa tuh maknanya nyata, wujud Allah tuh meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang nyawa tuh. Nyawa itu juga baru sebutan. Mana yang nyawa tuh? Yang nyawa itu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Kadang kita sulit mencari yang hidup di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap saatnya bernapas. Itu yang turun masuk tuh, yang keluar masuk, yang turun naik tuh. Ya, kita payah mencari yang hidup di dalam diri, padahal kita setiap saatnya bernapas, yang keluar masuk, yang turun naik, itu napas. Napas ini itu baru sebutan. Mana yang sebenar napas tuh? Yang sebenar napas itu yang ruh itu. Yang ruh. Ruh itu juga sebutan. Mana yang sebenar ruh?
Yang sebenar ruh itu, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Amanah yang Nur Muhammad tuh, yang sebenarnya Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat yang mana? Itu yang sifat ma'ani itu, sifat yang 7. Nih. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Yang sebenarnya sifat tuh, ya, itu tiada lain adalah zat. Yang sebenar sifat itu adalah zat. Nih, zat. Siapa yang sebenar zat? Yang sebenar zat itu adalah aku. Siapa aku tuh? Namanya itulah Allah. Innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Awalnya aku, tidak ada ujungnya. Awalnya aku, tidak ada permulaannya. Akhirnya aku, tidak ada pangkal dan kesudahannya. Zahirnya aku, nyata pada segala yang wujud. Walaupun Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah kezahiran nyatanya akan rupa wujud Allah itu yang semata-mata. Dan dialah yang batin. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Maka Allah lah segala-galanya. Segala-galanya itulah nyatanya akan diri Allah itu. Tuh Bapak Ibu. Rupanya yang sebenar diri itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang sebenar-benar diri itu. Allah itulah yang katakan namanya diri sejati. Allah itulah yang namanya sejati diri. Allah itulah yang katakan seakmal diri. Allah itulah yang katakan sebenar-benar diri. Kenapa dikatakan dia diri sejati, sejati diri? Kenapa dia dikatakan seakmal diri dan sebenar-benar diri? Karena dialah diri yang wujud secara mutlak. Dialah diri yang satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah diri yang ahad itu, esa, tunggal dan tiada berbilang itu. Maka disitulah nyatanya akan fiilnya tuh pada tubuh ini. Yang kedua, kemana tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan? Tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan, itulah pada hati. Hati inilah tempat memandang asma Allah itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu bisa memandang asma Allah, nyatanya Allah? Lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah yang wujud senyata-nyatanya pada alam dan pada diri. Disitulah kita memandang akan asma Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena diri Bapak Ibu ini adalah rahasia Allah, maka nama daripada diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan nama rahasia diri Allah yang sesungguhnya. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari nama Allah yang ke-100 tuh. Nama diri Allah yang ke-100 itulah sebutannya insan, tapi nama daripada insan itu juga nama rahasia diri Allah yang ke-101 itu yang sebenarnya. Tuh. Yang ketiga, kemana tempat memandang sifat Allah? Tempat memandang sifat Allah pada insan itulah nyata pada ruh. Ini yang saya bilang tadi. Siapa ruh itu? Ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Sedangkan tempat memandang zat Allah pada insan, inilah dia sebut nama dengan sir. Sir itu apa artinya Bapak Ibu?
Sir itu maknanya rahasia. Rahasia. Sir itu maknanya rahasia. Lalu dalam pemahaman kajian ilmu mengenal Allah, rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Jadi rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa itu maksudnya Rasul Allah. Makanya Allah bilang, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah? Yang dikatakan namanya singkatan rasa, yang disebut rahasia, itu adalah ruh. Ruh itulah yang disebut namanya rasa. Rasul Allah itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang disebut namanya ruh. Ruh itulah yang dikatakan rasa. Rasa itulah yang disebut namanya Rasul Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah Bapak Ibu. Sudah sempurna nyatanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah Allah itu telah sempurna wujud dan nyatanya pada alam, dan sempurna lagi wujud nyatanya pada diri insan, Bapak Ibu sudah kenal dia atau belum? Sudah lihat dia atau belum? Sudah nampak atau belum? Halo? Kalau Allah itu sudah nyata, Allah itu telah zahir pada alam dan sempurna pada diri, Bapak Ibu dah lihat atau belum? Kalau alun jua ya butuh sengit mana mah. Lepas ni aku sudah nyata Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah memandang Allah, sudah lihat Allah, maka ketika itu Bapak Ibu pasti mati. Orang yang bisa lihat Allah itu adalah orang yang mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah kalau kamu belum mati. Maka matikalah dirimu sebelum ajalmu sampai. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang itu. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel, mati sebelum habisnya usia umur. Jadi mati itu ada dua Bapak Ibu. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati secara syariat bagaimana Ibu? Mati secara syariat itu gimana? Mati secara ilmu syariat, berpisahnya ruh dengan jasadnya. Kalau dah lepas ruh ini, meninggalkan cangkangnya, itu mati secara syariat. Jadi orang yang mati secara syariat belum tentu lihat Allah lagi. Orang yang lihat Allah itu sebelum mati secara syariat, dia telah mati secara hakikat. Mati secara makna hakikat, mati keakuan dirinya yang merasa dirinya itu ada. Ini Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Apabila engkau merasa yang wujud, engkau yang merasa sama basar kalam, engkau yang merasa ilmu kuda iradat dan hayat, maka ketika itu engkau tak kenal aku. Karena yang sebenar wujud itu aku. Yang sebenar sama basar itu aku. Yang sebenar ilmu kuda iradat dan hayat itu aku, kata Allah. Oleh karena itu, wajib kita keluar dari kita masing-masing. Kalau lain mua Bapak Ibu berhenti jadi orang alai bisa mengenal Tuhan rumah. Lain mua berhenti jadi orang. Paham masalah satu? Maukah Bapak Ibu berhenti jadi orang? Nggak bisa. Maksud Ustaz, apabila ibu-ibu tidak lagi mengaku dirinya itu yang wujud dan bersifat, selama itulah ibu-ibu bisa mengenal Tuhan. Karena yang sebenar wujud dan yang bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Begitulah hubungan kita dengan Allah itu.
Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa jauh yang tiada berantara? Jauh tapi tidak ada jaraknya. Dekat tapi dia tidak bersentuhan. Sebabnya karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal. Ya? Kalau dia cuma yang wujud dan yang tunggal, maka kewujudan Allah tidak lagi ditutupi, dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Disitulah letaknya ala innahu bikulli syai'in muhin. Ini penutup. Apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Allah sudah meliputi akan segala sesuatu, karena segala sesuatu itulah nyatanya akan dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan Allah meliputi akan segala sesuatu itu sempurna pada diri insan. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata bin nas. Ini jawabannya. Inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi diri setiap insan. Allah itu sudah meliputi diri setiap insan, bahwa insan inilah kesempurnaan nyatanya diri Allah itu yang sempurna Bapak Ibu. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan jalan mengenal dirinya disebutlah insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itulah kenyataan kesempurnaan memandang diri Allah itu secara nyata Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu ya tentang Awaluddin Ma'rifatullah itu. Maka setelah Bapak Ibu mengenal akan Tuhan melalui diri, apapun macam dan bentuk amal ibadah yang Bapak lakukan, maka itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang dikatakan namanya amal yang berkekalan itu. Ya. Jadi amal daimun, amal ma'rifat, amal yang berkesinambungan adalah amal yang senantiasa berada dalam keadaan fana dan baqabillah dia. Tidak ada lagi dirinya sana, yang ada hanya Allah. Oleh karena itu, kesempurnaan ma'rifat itu, itulah duduknya pada diam itu Bapak Ibu. Jangan menyebut-nyebut juga lagi. Ya, nanti Bapak Ibu keluar dari sini diam-diam sajalah Bapak Ibu. Maknanya apa? Diam itu bukan tidak berkata. Nanti pulang dari sini ngaji, disuruh sama suami buat kopi, diam aja. Ini awak ini udah marifat nih bang ya. Bukan diam tidak berkata Bapak Ibu, tetap berkata, tetap berbicara. Tapi kita paham yang berkata dan berbicara itu bukanlah kita, tapi tiada lain adalah Allah itu sendiri. Dia yang berkata dan dia pula yang mendengarkan apa yang dikatakannya itu. Jadi sholat itu disitulah maknanya menikmati. Nggak ada takbirnya 3 kali Allah, nggak lo jadi dah Allah, andaknya putih sekali senya Bapak Ibu. Itu mesti dipahami ya. Jadi tidak ada angkat takbir itu 3 kali atau berkali-kali, sekali saja, itulah menikmati. Oleh karena itu caranya, bagaimana cara pengamalannya? Ini yang berdiri tegak betul tuh, nih berdiri, ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu itikadnya, dia sudah mengenal dan memahami yang berdiri itu tidak lain adalah dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, Muhammad, akulah Rabbmu usolli wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Pada saat itu mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengarkan oleh telinga dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan hadap dada ke kiblat, hadap hati sudah menyaksikan Allah sempurna pada diri, rasa menikmati. Itulah kesempurnaan sholat itu. Itulah makna ingat itu yang sebenar-benar ingat itu. Jadi makna ingat itu sadar sesadar-sadarnya bahwa diri inilah nyatanya diri Allah itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsu wujudahu. Allah itulah diriku, diriku inilah nyatanya akan diri Allah itu.
Tapi kuncinya Bapak Ibu, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Jangan ingin jadi Tuhan, jangan pula ingin merampok hak Tuhan. Ya. Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini bukan menyuruh Bapak Ibu ngaku Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan jadi Fir'aun nanti. Ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah ilmu tauhid murni. Maksudnya apa? Apa yang Ustaz ucapkan itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan, hanya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kaul Gusti. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya. Ini yang dikatakan namanya oleh Abu Mansur Al-Halad dengan hululnya. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan itihadnya. Apa yang disampaikan mereka, bukan mereka mengatakan diri mereka Tuhan, tapi apa yang mereka sampaikan dalam rangka memurnikan akan keesaan diri Allah. Hanya Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud dan semata-mata. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aku pun dah capek aku nih Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Kita buka pertanyaan dan tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.